Sikap Indonesia Corruption Watch dalam menyoroti pengadaan armada koperasi desa Kelurahan Merah Putih menyisakan tanya mendasar. Semangat menguruti potensi penyimpangan anggaran publik tentu saja patut diapresiasi. Namun cara kerja yang gemar melempar tuduhan tanpa kesediaan menguji data secara mendalam adalah anomali dalam tradisi pengawasan. Menolak membedah dokumen resmi saat pintu pembuktian dibuka lebar justru memperlihatkan sikap yang paradoksal dan kemalasan intelektual kalau tak ingin menuding punya agenda lain. Ketika staf ICW mendatangi kantor PT Agrinas Pangan Nusantara untuk meminta audiensi pada 27 Februari lalu, Joao Angelo de Sousa Mota selaku Direktur Utama menerima secara terbuka tanpa dibentengi perantara humas. Joao menyodorkan berkas real pengadaan lengkap dengan transparansi harga. Syarat yang diajukan sederhana dan lazim, menandatangani Non-Disclosure Agreement atau NDA. Namun ICW memilih bergeming dan tanpa alasan jelas menolak prasyarat tersebut. Benturan sikap ini menjadi sangat gamblang ketika Joao membeberkan langsung fakta pertemuan tersebut di panggung debat televisi. Ia tegas menyatakan bahwa kebutuhan akan NDA adalah prosedur bisnis yang sah, namun justru ditolak mentah-mentah oleh pihak ICW. Kalian dari ICW tidak pernah bicara masalah itu. Kalian hanya bicara terkait dengan birokrasi yang sebetulnya contohnya seperti di tempat saya. Waktu itu ICW datang ke tempat saya dan saya tantang mereka. Anda mau saya buka, Anda tanda tangan NDA, karena saya dalam bisnis itu namanya ada NDA, Non-Disclosure Agreement, supaya harga yang saya sepakati itu tidak dibuka. Tapi teman-teman Anda menolak, saya ada rekamannya, dan saya juga sudah pernah memuat itu di salah satu kanal YouTube saya gitu. Jadi kalian menolak untuk menandatangani untuk membuka, melihat real fakta daripada yang kita lakukan pengadaan. Menanggapi tantangan kontrak kerahasiaan dari Agrinas, Wana Alamsyah justru berdalil bahwa dokumen pengadaan harus bebas diakses tanpa syarat secara terbuka karena merupakan dokumen publik. Kami memiliki data pembanding terhadap pembelian pick up yang dilakukan oleh... Saya sudah mau buka kepada Anda tidak mau tanda tangan. Kami tidak mau tanda tangan karena untuk apa melakukan NDA, padahal NDA itu harus dibuka kalau Anda mau. Adalah dokumen publik. Oh, itu yang mana dokumen publik apabila terjadi suatu kejadian atau suatu kasus pidana. Akhirnya kami punya data dari ekspor-impor yang menyatakan bahwa harga satu pembelian pick up itu 168 itu Anda akan diketawain oleh publik gitu, karena yang mana Anda, ketika kita lihat datanya dari yang bolong bicaranya tidak realistis, tidak sesuai fakta gitu. Wana boleh-boleh saja mengklaim memiliki data inilah itulah, tapi tentu tidak akan sama dengan data milik Agrinas yang ditolak dilihat itu. Terlebih jejak digital juga tak pernah bohong. Dalil ICW bahwa NDA tak perlu karena semua harus dibuka secara publik yang diutarakan Wana sangat kontradiktif dengan pernyataan 2 bulan sebelumnya, tepat dalam wawancara Man of Our Time pada 27 Februari. Saat itu Wana secara terbuka menyarankan bahwa rincian harga B2B atau data sensitive bisnis bisa cukup dihitamkan alias redacted tanpa harus menolak dokumen atau merusak mekanisme keterbukaan. Ajaibnya, begitu naik ke panggung debat televisi, jurus dihitamkan yang dianjurkan sendiri mendadak diuapkan tanpa bekas. Watak Wana berubah total menjadi pelintat-pelintut, menolak NDA tanpa kompromi. Dengan gamblang, ICW yang diwakili Wana itu menampilkan karakter pelintat-pelintut, tanda ganda yang sangat memalukan di depan publik. Keengganan menandatangani NDA memperlihatkan kekurangpahaman atau kesengajaan mengabaikan prosedur baku dalam tata kelola hukum dan bisnis. NDA bukanlah instrumen untuk menyembunyikan kejahatan. Dalam tradisi pemeriksaan keuangan maupun audit business to business atau B2B, prasyarat semacam ini adalah pagar baku. Lembaga sekelas Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, hingga kantor akuntan publik bertaraf internasional wajib tunduk pada kerangka kerahasiaan serupa saat membedah dokumen internal entitas bisnis. Logikanya terang benderang, NDA berfungsi melindungi data mentah perusahaan agar tidak disalahgunakan atau dibocorkan tanpa konteks. Ia sama sekali tidak mengunci temuan atau hasil analisis. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan kerugian negara,
markup atau praktek rasuah, data temuan tersebut bebas, bahkan wajib dibeberkan ke khalayak luas. Menjadikan NDA sebagai kambing hitam untuk mundur dari meja verifikasi adalah dalil konyol yang terlampau dangkal. Di titik ini, sikap Wana dan ICW terjebak dalam standar ganda dan dilema watchdog yang parah. Di satu sisi, mereka kerap menuntut transparansi radikal dari entitas publik. Namun di sisi lain, mereka ketakutan tunduk pada prosedur keterbukaan yang terukur hanya karena tidak mau terkunci secara hukum. Lebih dari itu, mereka lebih memprioritaskan narasi panggung dan tepuk tangan penonton televisi agar terlihat heroik. Mereka enggan mengejar keberadaan data primer lewat kompromi teknis dihitamkan yang dulunya ditawarkan mereka sendiri dan memilih merasa paling suci, berbekal data sekunder dan desas-desus. Kedangkalan analisis juga tampak dalam tuduhan ICW mengenai keterlibatan PT Bumi Indo Gemilang atau BIG. Narasi ICW dalam unggahan di akun media sosial resminya yang menyebut Agrinas menyisipkan BIG sebagai importir kendaraan Mahindra dari India, mencerminkan ketidaktahuan mendasar dalam memahami struktur tata niaga otomotif nasional. Kata menyisipkan membangun prasangka murahan seolah ada rekayasa penunjukan di tingkat pembeli. Padahal, mekanisme impor kendaraan beroda 4 di Indonesia dipagari oleh aturan hukum yang ketat, bukan oleh opini modelan warung kopi. Agrinas berkedudukan sebagai pembeli unit on the road, bukan lembaga importir. Tanpa angka pengenal importir dan sertifikat uji tipe dari Kementerian Perhubungan, Agrinas secara hukum tidak memiliki legalitas untuk memasukkan unit kendaraan secara langsung dari luar negeri. Penunjukan BIG sebagai agen tunggal pemegang merek dan importir resmi merupakan wewenang mutlak prinsipal, dalam hal ini Mahindra India. Menuding pembeli menyisipkan importir sama absurdnya dengan menuduh pembeli mobil biasa bisa mengatur siapa ATPM resmi Toyota di Indonesia. Logika elementer sesederhana ini semestinya dipahami oleh lembaga yang mengklaim diri sebagai benteng advokasi publik. Upaya ICW berlindung di balik peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 dengan klaim bahwa aturan tersebut membolehkan pembelian langsung dari produsen asing adalah bentuk silat lidah dan pencerabutan konteks hukum. PP tersebut memang mengatur mekanisme kontrak B2B, namun pelaksanaan impor barang fisik ke wilayah pabean Indonesia tetap mewajibkan keterlibatan distributor atau importir resmi ber-API. Menyuruh pembeli mengimpor kendaraan tanpa lewat importir berizin sama saja dengan mendorong tindakan nekat melanggar hukum. Kemalasan menguji fakta dan kekeliruan membedah tata niaga B2B pada akhirnya menyingkap problem kredibilitas. Keengganan membedah berkas resmi memberi kesan adanya mens rea atau niat sengaja untuk menjaga diri tetap buta fakta. Sebab dengan memelihara buta fakta, sebuah lembaga pengawas dapat terus menjual sensasi, melempar prasangka, dan menyebar narasi negatif ke ruang publik tanpa dibebani kewajiban pembuktian. Gaya advokasi yang lebih sibuk mengejar panggung dan sensasi media ketimbang kedalaman analisis hukum pada akhirnya merusak gerakan pemberantasan korupsi itu sendiri. Sudah saatnya publik lebih kritis dalam menilai setiap lemparan isu. Mungkin publik perlu mulai mengenal sebuah gagasan baru, ICW Watch, sebuah ikhtiar untuk mengawasi mereka yang selama ini paling suci, memonopoli kebenaran, dan paling berhak mengawasi. Ruang publik tak boleh terus-menerus dikuasai oleh narasi yang dibangun semata dari prasangka. Men of our time.